Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana? Masih semangat kan? Kami di sini akan membahas materi tentang moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Sini saya akan menelaah materi bersama dengan rekan saya. 1. Nada Oktaviani Putri, 2. Apreza Eka Yuliani, dan yang ketiga saya sendiri, Bilian Nurnade. Pokok-pokok pembahasan pada materi ini adalah 1. Agama dan kearifan lokal di Nusantara, 2. Wali Songo dan kearifan lokal atau akar moderasi beragama di Nusantara, dan yang terakhir, revitalisasi interaksi agama dan kearifan lokal. Baik, saya Nada Oktavia Putri akan menjelaskan materi mengenai agama dan kearifan lokal di Nusantara. Sebelumnya, apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal yaitu bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Ilmuwan antropologi seperti Koen Janaringrat, Supradlai, Suparlan, dan Taylor telah mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal kepada idea, artefak, dan aktivitas sosial. Kebudayaan yaitu keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungannya dalam bentuk tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara umat beragama dan kearifan lokal di Nusantara ada di beberapa kelompok masyarakat. Saya akan membahas yaitu khusus yang berada di wilayah tradisi dan budaya keagamaan, yaitu dapat kita lihat pada hubungan penganut Islam Aboge di Banyumas, Jawa Tengah dan penganut tradisi Tengger di Pasuruan, Jawa Timur. Aliran Islam Aboge ini sendiri ada di daerah Pakuncen, Banyumas sejak sebelum kemerdekaan. Ciri khas yang dilakukan penganut Islam Aboge ini yaitu adanya sholat Id yang disebut sholat Id-Qi atau Id-Qi yang dilaksanakan setelah puasa Syawal pada tanggal 8 pada bulan Syawal pagi hari. Selain itu juga ada sholat Rabu Wakasan yang dilaksanakan pada hari Rabu pagi terakhir bulan Syafar. Selain aliran Islam Aboge yang ada di daerah Pakuncen, Banyumas, Jawa Tengah, ada juga hubungan antara umat Islam dengan masyarakat yang memegang tradisi di lingkungan masyarakat Tengger, Jawa Timur. Daerah Tengger yaitu wilayah lereng Gunung Bromo. Di sana terkenal dengan tradisi Kasodo atau Kasada. Tradisi Kasodo atau tradisi Kasada ini yaitu ungkapan rasa syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan sesaji berupa hasil bumi pada kawah Gunung Bromo. Akulturasi budaya dan penerimaan tradisi-tradisi lokal yaitu sebagai bagian dari lingkungan budaya bersama menjadi faktor kuat untuk terciptanya kerukunan di masyarakat. Kegiatan penganut Islam Aboge ini yaitu seperti menanam padi, memanen padi, membuat rumah, dan menempati rumah baru berdasarkan pada almanak Aboge, yaitu ditandai dengan adanya kegiatan selamatan. Kegiatan selamatan ini mengundang tetangga-tetangga untuk membacakan tahlil dan doa untuk para leluhur. Selain tradisi selamatan, di sana juga ada tradisi sedekah bumi yang diadakan oleh pengurus RT atau RW pada bulan Syuro. Hal ini juga menjadi ruang temu bagi penganut aliran Aboge dan masyarakat umum.
Sedangkan hal yang ditunjukkan dalam hubungan umat Islam di Tengger, yaitu masyarakat Muslim Tengger hidup harmonis. Walaupun rumahnya berdampingan dengan agama Hindu dan masyarakat pendatang yang beragama Islam, mereka selalu melestarikan silaturahmi. Demikian pula dengan acara adat Kasada, yaitu ruang bertemu bersama masyarakat Tengger. Prosesi Kasada menunjukkan hubungan antara dukun-dukun Tengger dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat terjalin secara harmonis. Baiklah, di sini saya akan membahas Wali Songo dan kearifan lokal atau akar moderasi beragama di Nusantara. Wali Songo merupakan salah satu contoh penerapan moderasi beragama di Indonesia. Wali Songo mempunyai sikap yang moderat terhadap kebudayaan lokal. Mereka memadukan kebudayaan dan tradisi lokal dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam tanpa menggunakan kekerasan ataupun pemaksaan. Wali Songo tetap mempertahankan sikap moderat walaupun sudah menjadi mayoritas. Bahkan, Wali Songo hidup berdampingan dengan semua masyarakat lokal dengan berbagai latar belakang tradisi, budaya, dan agama yang berbeda. Para pengikut Wali Songo bahkan sangat menghormati kebudayaan lokal yang sudah ada dan berkembang bersama kebudayaan Islam. Wali Songo bahkan sengaja mengambil instrumen kebudayaan lokal tersebut untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Banyak bentuk kreasi budaya Islam yang dikembangkan oleh Wali Songo dalam rangka menyesuaikan Islam dengan budaya setempat. Dari sisi kesenian, kita dapat mencatat kreasi Wali Songo yang berupa tembang macapat, lagu-lagu pujian keagamaan, lagu-lagu dolanan, dan bentuk-bentuk permainan untuk anak-anak dan remaja. Wali Songo mengembangkan lirik dan langgam tembang-tembang macapat yang sudah dikenal dan berkembang luas di masyarakat. Hanya saja, Wali Songo turut memberikan nilai-nilai Islam melalui isi dari tembang tersebut. Di antara langgam macapat yang diliris Wali Songo adalah gambuh, sinom, mijil, dan dandang gula. Wali Songo juga menciptakan lagu pujian keagamaan dengan model lirik yang semacam lagu pelipur lara, seperti lir-ilir bagi masyarakat umum. Untuk anak-anak dan remaja, Wali Songo menciptakan lagu-lagu dolanan seperti cublak-cublak suweng dan jamuran. Dan contoh lain dari nilai-nilai Islam yang dipromosikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan instrumen budaya lokal adalah 1. Wayang. Wayang merupakan bentuk kebudayaan Hindu-Buddha yang digunakan Wali Songo untuk mengenalkan ajaran Islam. Wali Songo mengganti teologi Hindu-Buddha dengan teologi Islam. Wali Songo memasukkan kisah-kisah Hindu-Buddha di dalam alur plot cerita tersebut. Pada prinsipnya, Wali Songo hanya memadukan instrumen budaya Hindu yang berupa wayang dan memasukkan nilai-nilai Islam untuk menggantikan teologi Hindu-Buddha yang terdapat di dalamnya. Yang kedua adalah arsitektur masjid. Arsitektur masjid juga merupakan salah satu cara Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam tanpa menggunakan kekerasan. Desain masjid sengaja dibuat menyerupai bangunan Hindu-Buddha, yaitu atap bersusun 3, sehingga para rakyat lokal Hindu-Buddha tidak canggung untuk bergabung di masjid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prezaika Yuliani akan menjelaskan tentang revitalisasi interaksi agama dan kearifan lokal. Dalam pandangan John Habas, bagaimana dikutip Irwan Abdullah, kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen yang penting mau mempertebal kohesi di antara masyarakat.
Berdasarkan inventarisasi John Haba, ada 6 signifikasi dan fungsi sebuah kearifan lokal, yaitu yang pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Yang kedua, elemen perekat atau aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. Yang ketiga, tidak bersifat memaksa atau dari atas top down, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Yang keempat, memberikan warga kebersamaan bagi sebuah komunitas. Yang kelima, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok berdasarkan budaya yang dianutnya. Dan yang keenam adalah kearifan lokal, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebuah mekanisme bersama. Kearifan lokal mendorong terbangunnya apresiasi sekaligus sebuah mekanisme bersama. Salah satu unsur masyarakat lokal yang tidak boleh dilupakan dan sangat menentukan jalannya masyarakat, yaitu dengan memperhatikan keunikan nilai agama dan kearifan lokal yang mereka anut. Model sosial dan potensi masyarakat terpendam dalam nilai keyakinan agama dan kearifan lokal masyarakat ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah prinsip agama yang dianut, yang kedua adalah nilai budaya, yang ketiga adalah sejarah, dan yang terakhir adalah tradisi turun-temurun. Contoh dari revitalisasi nilai agama dan kearifan lokal ini terjadi di Aceh. Di Aceh menggunakan metode suluh atau islah untuk menyelesaikan konflik. Suluh atau islah ini artinya adalah upaya perdamaian. Suluh ini berasal dari ajaran Islam. Ayat yang menjelaskan tentang metode ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Makna dari ayat tersebut yaitu bahwa manusia memang diciptakan Allah secara berbeda-beda untuk saling mengenal. Bisa dibayangkan jika seluruh manusia di muka bumi ini wajahnya sama, pasti kita akan kesulitan untuk saling mengenalnya. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa di hadapan Allah semua manusia itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwa. Watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.